Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang taat kepada Allah, Rasul, orang tua, dan guru. Nah, apa yang akan kita lanjutkan dan pelajari hari ini yaitu tentang contoh perilaku taat kepada orang tua dan kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam berikut ini. Dalam Islam, taat kepada orang tua disebut birrul walidain, yang artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, mengikuti keinginan orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang keempat, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, menjaga nama baik orang tua. Berikut kisah Nabi Ismail yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Sejak kecil, Nabi Ibrahim sangat taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Saat Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih Nabi Ismail. Betapa sedihnya hati Nabi Ibrahim karena Nabi Ismail adalah anak satu-satunya yang ia cintai. Namun, sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim harus menjalankan perintah Allah dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, dan harta benda lainnya. Akhirnya Nabi Ibrahim memberitahukan perintah itu kepada Nabi Ismail. Tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah bukti kesalehan dan ketaatan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya. Setelah mendengar jawaban Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan perintah penyembelihan itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail di sebuah lempengan batu hitam yang halus dan menutup mata Nabi Ismail. Setelah siap, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi ketabahan dalam melakukannya. Akan tetapi, ketika pedang sudah hampir sampai di leher Nabi Ismail, secepat kilat malaikat menarik Nabi Ismail dan menggantikannya dengan seekor domba besar. Nabi Ibrahim terdiam sejenak karena yang di sebelahnya bukanlah Nabi Ismail, melainkan leher seekor domba. Rupanya Allah hanya ingin menguji Nabi Ibrahim. Semoga dengan kisah Nabi Ismail tadi menjadikan kita untuk selalu patuh dan taat terhadap perintah kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan beliau terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ia tidak menolak. Nabi Ismail alaihissalam patuh terhadap perintah Allah dan meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah itu. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus. Nabi Ismail alaihissalam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilakukan. Yang ketiga, Nabi Ismail alaihissalam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Hal itu terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah.
Ia mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia termasuk orang yang soleh. Nah, itu tadi sedikit tambahan materi kita hari ini pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di LKS Akidah Akhlak halaman 55. Cukup rom 1 saja yang terdiri dari 5 soal. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.